Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini, kutipan video ingin menceritakan alur film dari Cina berjudul Cook Up a Storm yang dirilis di tahun 2017. Bergenre komedi drama, Cook Up a Storm menceritakan perjuangan dua chef terkenal untuk menghadapi kompetisi masak internasional. Film ini dibintangi oleh aktor Tiongkok Nicholas Tse yang berperan menjadi Sky Ko dan juga aktor Korea bernama Jung Yong Hwa yang berperan sebagai chef berdarah Korea Cina bernama Paul. Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Awal cerita di sebuah jalan bernama Spring Avenue yang dikenal memiliki banyak restoran dan koki ternama, ada salah satu restoran tradisional bernama Seven. Saking terkenalnya, suatu media kompetisi kuliner bernama Chef Please meliput restoran tersebut. Begitupun pengunjung yang rela antri panjang demi menyantap makanan dari restoran Seven. Tiba-tiba, terdapat seorang lelaki yang menerobos antrian. Chef yang bernama Sky menyuruhnya untuk antri. Namun, pria itu tidak terima. Dengan sombongnya, ia berkata kalau bosnya akan membuka restoran dengan chef kelas dunia tepat di depan restoran Seven. Di lain tempat, chef bintang 3 bernama Paul ditugaskan membuat jamuan acara pembaptisan dari anak kerajaan. Putri kerajaan memuji Paul karena senang dengan makanan yang dihidangkan. Nama Paul pun menjadi semakin terkenal. Atas keberhasilan Paul menyenangkan kerajaan, Paul diangkat menjadi chef eksekutif di seluruh waralaba dari restoran terkenal Art Nouveau oleh bosnya. Namun, Paul menolak tawaran itu. Ia memilih menerima undangan dari Cina untuk membuka restoran bersama pacarnya Mayo. Malam hari di restoran Seven, Sky mendengar obrolan salah satu pengunjung kalau akan ada pengembangan di Spring Avenue. Toko-toko lama akan dihancurkan, diganti dengan toko yang lebih modern. Saat Sky sedang memberikan makan anjing, ia termenung mengingat kejadian dirinya ketika kecil. Ayah Sky marah, menganggap anaknya tidak berbakat menjadi koki hanya karena tangannya terluka saat memotong daun bawang. Hingga melarang Sky memberitahu orang lain kalau ia adalah ayah Sky. Setelah itu, ayah Sky memberikan semangkuk mie. Ayah Sky memutuskan pergi untuk mengejar karir kokinya dan menitipkan Sky kepada temannya bernama Paman Seven, atau yang sering Sky panggil guru. Sky marah kepada ayahnya, namun ayah Sky tetap pergi seakan tidak peduli. Kembali ke masa kini, Paul hendak membeli ikan kerapu besar di pasar. Tetapi penjual berkata kalau hanya ada ikan lain. Tidak lama, Sky datang membeli ikan yang sama. Penjual ikan tersebut langsung memberikannya kepada Sky. Paul protes, merasa ia bertanya lebih dulu. Penjual ikan beralasan kalau hanya Sky yang terbaik dalam mengolah ikan itu. Paul dan Sky sama-sama tidak mau kalah. Mereka menjelaskan apa yang akan mereka masak dengan ikan itu. Tidak mau ambil pusing, penjual ikan membagi kerapu besar menjadi 2 bagian. Restoran Paul dan Mayo yang diberi nama Stiller sudah siap untuk dibuka. Acara pembukaan diadakan sangat meriah, hingga mengundang pimpinan daerah Spring Avenue. Sementara itu, para pekerja restoran Seven sedang mempromosikan tempat makan mereka, hingga mengganggu ketenangan acara Stellar. Orang-orang dari Stellar menyuruh mereka untuk berhenti, serta menyombongkan koki kelas dunia yang dimiliki Stellar. Uni, seorang kasir dari Seven, menolak menghentikan promosi mereka. Lalu, Mayo menantang koki dari Seven adu kehebatan dengan Paul. Sky yang mewakili Seven menerima tantangan itu. Dimulai dari Paul yang mencabut seluruh duri ikan secara cepat. Tidak mau kalah, Seven memperlihatkan kemahirannya dalam memotong ikan. Pemimpin daerah Spring Avenue yang melihat kehebatan dua koki ini memutuskan bahwa rencana pengembangan jalan Spring Avenue bergantung dari hasil kompetisi chef internasional yang akan diikuti oleh Sky dan Paul. Kompetisi masak Chef Please meliput masakan Paul. Kali ini, Paul menghidangkan sajian escargot Prancis. Saat diwawancara, Paul mengungkapkan kalau masakan Cina tidak memiliki transformasi. Hal itu membuat dirinya tertantang. Sehabis melihat liputan masak Paul, Sky mencoba membuat escargot dengan gaya masakan Cina. Pelanggan yang melihat masakan baru Sky penasaran ingin mencicipi. Namun mereka lebih menyukai siput goreng milik Sky. Uni terlihat duduk memandangi Stellar di balkon. Ia menyampaikan kepada Sky kekhawatirannya atas pengunjung yang semakin sepi. Sky berkata bahwa tujuan restoran Seven membuat pengunjung senang memakan masakan mereka. Hal yang lain tidak perlu dipusingkan.
Lewat perkataan Sky, Uni bisa tersenyum kembali. Besoknya di pasar, Sky hendak membeli ikan. Tetapi, Sky tidak mendapatkannya karena penjual ikan mengatakan Stellar telah membeli semua ikan dengan harga 2 kali lipat. Daftar resto final kompetisi Chef List telah diputuskan. Melalui siaran TV, diumumkan bahwa Stellar dan Seven berhasil masuk bertanding satu sama lain. Pemenang dari kompetisi ini selanjutnya akan mengikuti kompetisi masak internasional di Macau, melawan Chef Montenko, yang menjadi dewa masak 2 kali berturut-turut. Montenko adalah ayah dari Sky. Dalam sebuah wawancara, Montenko ditanya perihal nama marga yang sama dengan Sky, sehingga banyak berita mengatakan kalau mereka adalah ayah dan anak. Monten menyangkal pertanyaan tersebut, lalu meninggalkan wawancara. Suatu waktu, Uni dan Sky diundang Mayo datang makan malam di restoran Stellar. Uni dan Sky pun datang. Di sana, mereka dihidangkan dengan beberapa macam makanan yang unik dan modern, seperti telur mata sapi yang dibuat dari berbagai macam buah, dan sayuran vegetarian yang disajikan di dalam pot. Sky bangkit dari kursinya untuk menemui Paul yang berada di dapur. Sky menganggap Stellar sengaja mengundangnya untuk memamerkan makanan mereka. Paul mengambil daging sapi untuk menantang Sky mengolahnya. Sky memasak daging itu menjadi tumisan dengan daun bawang. Sedangkan Paul membuat stik daging sapi dengan bahan dan alat yang lebih modern. Paul juga berkata kalau tujuan ia membangun Stellar agar menjadi restoran bergengsi di Cina. Sky lalu pergi begitu saja setelah Paul memberikan hasil masakannya. Saat Sky memikirkan kejadian di Stellar, ia mengingat ucapan ayahnya yang mengatakan dirinya tidak berbakat menjadi koki. Tak lama, Sky mendapat telepon dari guru yang meminta Sky datang ke tempat biliar. Begitu Sky sampai, ia kaget di sana juga ada ayahnya. Dengan sombongnya, ayahnya malah membangga-banggakan kehebatan dirinya sendiri. Ayahnya juga menentang Sky untuk membuktikan kelayakan Sky dalam bermasak di pertandingan nanti. Sky menjawab kalau ia akan membuktikannya jika tidak perlu menjadi orang sombong dan kejam seperti ayahnya untuk menjadi berhasil. Acara kompetisi Chef Please pun tiba. Kedua koki harus menyelesaikan makanan dalam waktu 90 menit. Terdapat 4 juri yang memutuskan. Pertandingan dimulai. Paul membuat hidangan French foie gras. Sky membuat hidangan berupa bebek yang dimasak dengan balutan garam. Setelah waktu habis, juri menyicipi kedua hidangan tersebut. Hasilnya, Stellar dan Seven memiliki skor yang seimbang. Namun, karena harus ada pemenang, Dewan Juri memutuskan Paul lah yang menang ke kompetisi selanjutnya. Karena tampilan makanan Paul lebih berseni, Sky kecewa meninggalkan panggung. Ia mengingat saat dirinya kecil, memohon kepada paman Seven untuk mengajarinya memasak agar ayahnya mau mengakuinya. Setelah kekalahannya, Sky pergi dari Seven selama 2 hari. Guru mencari Sky di tempat arena games. Sky mengatakan kalau dirinya malu karena membuat reputasi Seven jatuh serta membuat ayahnya kecewa. Guru menasehati Sky kalau ia harus berhenti memikirkan bayang-bayang ayahnya. Sementara di Stellar, Paul diminta oleh bosnya agar Mayo dapat menggantikan dirinya di kompetisi internasional, melawan Dewa Masak. Paul tidak mau karena dinilai Mayo belum bisa menjadi kepala koki. Tiba-tiba Mayo datang, memberi 2 mangkuk sup. Salah satunya tidak diberi garam. Mayo meminta Paul untuk menebak sup yang lebih asin. Ternyata, Mayo mengetahui rahasia Paul yang tidak peka terhadap indera perasa. Ia diam-diam mengambil catatan resep yang ditulis oleh Paul. Mayo juga telah berselingkuh dengan bos mereka. Sejak awal, Mayo hanya memanfaatkan Paul untuk dapat menjadi dewa masak dengan ikut kompetisi internasional. Saat berjalan di malam hari, Sky melihat Paul sedang sedih memandangi poster Montenko sembari meminum alkohol. Sky heran, ia menghampiri Paul. Paul berkata kepada Sky kalau Montenko adalah idolanya. Sebelum ayah Paul meninggal, ayahnya mempunyai mimpi agar Paul dapat menjadi dewa masak. Sky mengungkapkan bahwa idola Paul itu adalah ayahnya. Paul tidak percaya. Kemudian, Sky menceritakan tentang ayahnya yang telah meninggalkan dirinya dari usia 10 tahun. Menantang ayahnya sendiri adalah salah satu mimpi Sky. Setelah bercerita satu sama lain, mereka menjadi lebih dekat. Bahkan, keduanya melempari poster Montenko dengan botol sambil memaki.
Paul berkata kalau tadinya ia berpikir masakan Cina sulit dan membosankan. Namun, setelah mencicipi tumisan daging buatan Sky tempo hari, Paul terkejut karena rasanya sangat enak. Di restoran Seven, pihak Stellar datang untuk memberikan surat penawaran perobohan bangunan. Guru dipaksa menandatangani surat tersebut, tetapi dengan bersikeras guru tidak mau menandatangani walau apapun resikonya. Tak disangka, Sky datang bersama Paul. Paul mengumumkan kalau ia akan membawa serta Sky dalam kompetisi internasional. Paul berkata dirinya mempunyai hak, karena pemenang dari kompetisi sebelumnya adalah atas nama Paul, bukan Stellar. Pihak Stellar akhirnya pergi, namun mereka tetap bersikeras untuk merobohkan restoran Seven, cepat atau lambat. Setelah kepergian pihak Stellar, guru menanyakan kebenaran ucapan Paul tentang Sky yang akan ikut kompetisi internasional. Paul membenarkan. Paul ingin memberikan kesempatan Sky menjadi juara dan melawan ayahnya. Semua yang mendengar terlihat gembira. Paul pun dianggap menjadi keluarga Seven. Dalam mempersiapkan kompetisi, bersama Sky dan guru, Paul belajar lebih dalam tentang masakan Cina, serta melatih indera perasa Paul dengan berbagai macam bumbu. Kompetisi internasional dimulai. Entah bagaimana caranya, Meo juga hadir sebagai peserta. Terdapat 5 finalis dari berbagai negara. Kali ini, Sky dan Paul membuat tahu mapo sebagai hidangan. Sementara Meo membuat hidangan yang unik, yaitu tiram dengan menggunakan teknik molekul. Waktu pertandingan habis, juri telah mencicipi masakan dari semua finalis. Beberapa saat kemudian, pembawa acara mengumumkan pemenang dari kompetisi adalah Sky dan Paul. Juri mengungkapkan alasan mereka menang karena berhasil membuat kekayaan rasa dari makanan tersebut. Tetapi sayangnya, peraturannya hanya ada satu orang yang dapat lanjut berkompetisi melawan Dewa Masak. Paul meminta Sky untuk maju. Ia tahu melawan Dewa Masak sangat penting bagi Sky. Acara yang ditunggu tiba. Sky hadir di kompetisi melawan Montenko. Tema masakan yang harus dibuat yaitu pemahaman kuliner terdalam bagi peserta. Mereka berdua bertanding membuat hidangan yang menurut mereka terbaik. Ketika waktu selesai, hidangan buatan Montenko yang pertama kali dicicipi oleh juri. Semua juri menilai masakan Montenko sangat luar biasa. Giliran Sky menghidangkan makanan untuk juri. Namun, Sky maju memberikan semangkuk mie kepada Montaigne, bukan untuk juri. Montaigne dengan terpaksa menerimanya, menghirup aroma mie yang dibuat Sky. Membuat Montaigne mengingat kembali mie yang dibuat untuk Sky terakhir kali saat ia pergi, meninggalkan Sky. Sky berbalik arah meninggalkan panggung saat Montenko menyeruput mie tersebut. Sesaat Montaigne memanggil Sky. Ia memuji hasil mie buatan Sky. Sky tersenyum dan pergi dengan hasil kompetisi yang tidak diketahui siapa pemenangnya. Beberapa waktu kemudian, setelah kompetisi, restoran Seven merayakan tahun baru. Guru mengucapkan terima kasih kepada semua pelanggan atas berdirinya Seven selama 30 tahun. Mereka bersulang dan memasang kembang api. Akhir film, mereka mengucapkan selamat tahun baru untuk semua pelanggan, dan film selesai. Film Cook Up a Storm sangat cocok ditonton bersama keluarga. Dikemas dengan cerita yang ringan, serta visual efeknya yang keren. Terutama pada bagian memasak. Semoga kalian suka dengan video ini ya. Sampai jumpa di kutipan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.